Demi Allah, coba perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Saya bukan mengancam dan bukan mendoakan yang buruk-buruk. Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Jika pemerintah di sana tidak segera menghentikan dan menutup maksiat-maksiat itu dan tidak taubat secara massal, maka tidak ada tempat untuk mereka melanjutkan kehidupan di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan bro, kalau orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad, Rizik Syihab, Bahar Smith, Ustadz Zulkifli, nah barusan Ustadz Zulkifli, sama segalanya, A'agim, Adi Hidayat, Bahar Smith, orang-orang HTI, orang-orang FPI, orang-orang MUI, yang kini sudah jadi teroris rasa oposisi, bikin kegaduhan dulu, mengkafir-kafirkan orang lain, memunafikan orang lain, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, mengancam orang lain atas nama agama. Ngomong masalah Bali. Bali itu mayoritas non-muslim, mayoritas agama Hindu, pakai aturan Islam, pakai kitab Islam, kagak nyambung, goblok. Orang Bali nggak akan diajab sama Tuhan. Kenapa? Karena orang Bali sangat taat kepada aturan-aturan agama. Banyak memberikan kebaikan, tidak berbuat jahat kepada orang, banyak bersyukur, tidak sombong. Tidak akan mungkin orang Bali diajab Tuhan. Karena itulah kesenangan Tuhan. Manusia banyak berbuat baik disenangi Tuhan, tidak berbuat jahat disenangi Tuhan, tidak sombong disenangi Tuhan. Gak mungkin orang Bali diajab Tuhan. Contoh sederhana lah, gampang. Yang dikenal Serambi Mekah. Mekah kedua. Tegak syariat Islam di sana. Daerahnya mayoritas Islam. Fanatik lagi. Yang terkena tsunami. Yang terkena tsunami. Apakah Aceh atau Bali? Apakah Bali atau Aceh? Kalau kita mau ambil sebuah konsep bahwa musibah adalah azab, jadi ini cuma dalam rangka berpikir saja. Kenapa yang diazab malah Aceh, yang notabene menjalankan syariat Islam, sedangkan Bali tidak? Tidak ada tsunami di Bali. Tsunami datang di Aceh. Tsunami yang begitu besar, menghancurkan semua bangunan yang ada, mematikan semua yang hidup. Kenapa terjadi di Aceh tetapi di Bali tidak? Konsep azab itu gampang. Kalau banyak kejahatan di sebuah daerah dan sedikit yang berbuat baik dan berani lantang mencegah kejahatan itu, maka daerah itu akan diazab. Tak peduli di daerah tersebut dikenal dengan Serambi Mekah, kalau kejahatannya lebih dominan daripada kebaikannya, dihancurkan. Sementara Bali yang non muslim bukan Islam malah diajak,
Malah tidak ada tsunami di Bali. Dari dulu hingga sekarang adem-adem wae. Kenapa? Karena di Pulau Bali banyak kebaikan. Kejahatan sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Jadi Tuhan itu punya rumusan standar. Gak bisa asal bacot kayak lo, Zulkifli. Justru manusia seperti Zulkifli ini, Abdul Somad ini, Bahar Smith ini, Rizik Syihab ini, ulama-ulama kadrun, ulama-ulama kampret, HTI, FPI, MUI, yang sekarang tegakkan khilafah, teriak-teriak tegakkan khilafah 2024, khilafah akan tegak di Indonesia. Itu yang akan diazab Tuhan. Kenapa? Mereka berbuat jahat kepada manusia. Jauh dari kebaikan. Mereka sombong. Mereka menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, mengepremeh orang lain. Mereka menjual agama hanya demi harta, tahta, dan wanita. Mereka menjual ilmu mereka demi harta, tahta, dan wanita. Mereka menjual ayat-ayat suci demi keuntungan dunia. Alladzina yastahibunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka itulah para pendusta agama, itulah pengasuh khilafah, itulah yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anies Baswedan jual ayat, jual maya, menghinakan Ahok, merendahkan Ahok, menghalalkan segala cara demi jabatan, sampai Ahok sekarang difitnah, tercatat sebagai penista agama. Perbuatan jahat yang dilakukan Anies Baswedan inilah yang akan mengundang azab Allah. Ala laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang jahat. Enggak percaya, saksikan saja. Dalilnya apa, Ustadz? Ustadz jangan begitu. Masa sama muslim begitu? Ini bukan masalah muslim dan non-muslim. Kebenaran memang harus diomongkan. Kebenaran memang harus ditegakkan meskipun nyawa taruhan. Makanya saya ogah bergabung dengan kelompok manapun, organisasi manapun. Saya ngomong akan seperti apa adanya. Kalau negara ini dipimpin oleh orang khilafah, mengerikan. Ajaran Islam ya untuk orang Islam. Dalil itu untuk orang Islam, bukan orang non-Islam. Agama Islam ajarannya untuk orang Islam. Agama Kristen ajarannya untuk orang Kristen. Agama Hindu ajarannya untuk orang Hindu. Agama Konghucu ajarannya untuk agama Konghucu. Ajaran kepercayaan ajarannya untuk orang-orang kepercayaan. Jangan dicampur-campur, bro. Nanti repot urusan jadi repot. Coba pakai logika aja gampang. Aturan sepak bola dipakai di bola voli. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kacau balau permainan. Atau aturan bola voli dipakai di sepak bola. Orang lain pukul, tendang bola, ini tendang kepala, ya ribut. Orang lain tendang pakai kaki. Ini dia tendang pakai tangan. Kacau balau permainan. Jadi orang-orang yang suka mencampur adukan sebuah aturan agama akan membuat kekacauan negara ini. Saya jamin orang Bali tidak akan pernah diazab. Semua agama mengajarkan kebaikan dan menuntut mereka jadi orang-orang baik. Semua agama mengajarkan kebenaran dan menuntut mereka menjadi orang-orang yang benar. Sebab selama kebenaran dan kebaikan dijalankan, Tuhan tersenyum, tidak akan menurunkan azab. Manusia seperti khilafah inilah yang akan diazab Tuhan. Manusia seperti Zulkifli, Abdul Somad, Bahar Smith, Rizik Syihab, HTI, FPI, PKS, MUI, Anies Baswedan dan kawan-kawan teroris rasa oposisi rasa teroris yang melakukan segala cara demi mencapai tujuan mereka. Itulah yang akan mengundang murka Tuhan. Kenapa? Karena mereka berbuat jahat
menjual ayat-ayat Tuhan demi kepentingan perut mereka, demi harta, tahta, dan wanita. Ala laknatullah ala dhalimin. Allah melaknat orang-orang jahat. Allah mengajak orang-orang jahat. Hei Zulkifli dan kawan-kawan, barusan saya sengaja tayangkan sebuah video. Anjing saja, tahu anjing? Anjing saja yang diharamkan Tuhan untuk dimakan dalam Islam, dia bisa menjadikan dirinya sederajat dengan manusia. Ketika ada tuannya makan pakai saus, dia pengen makan pakai saus. Artinya apa? Anjing ini udah punya kecerdasan yang meningkat, yang luar biasa. Anjing punya kelucuan. Kenapa lucu? Ya bayangkan, biasanya anjing kalau makan jangan pakai saus. Sekarang ada anjing makan pengen pakai saus. Lihat bosnya makan pakai saus, dia pun ikut pengen makan pakai saus. Artinya anjing bisa berubah. Anjing bisa berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh bosnya adalah kebaikan. Anjing orang paling taat. Dia mau mengikuti ketaatan yang ditunjukkan oleh bos-bosnya. Masa ente bro? Harga dirimu katanya manusia yang dimuliakan Tuhan. Tapi harga dirimu, otakmu sekarang jauh lebih rendah daripada anjing yang Allah haramkan itu. Makanya orang-orang khilafah yang harga dirinya sudah lebih rendah daripada anjing, itulah yang akan dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau berpikir. Anjing aja mau berpikir. Kenapa kalian gak mau berpikir? Sudah dikatakan Indonesia itu negara semua agama, masih saja menasionalisasikan ajaran satu agama pada agama yang lain. Ya ribut dodol. Makanya wahai seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, gelorakan Gerakan Kebangkitan Nasional Jilid 2, gelorakan Sumpah Pemuda Jilid 2, gelorakan Proklamasi Kemerdekaan Jilid 2. Mereka orang-orang khilafah, Zulkifli, Abdul Somad, Adi Hidayat dan kawan-kawan, mereka itu musuh negara yang sudah nyata berbahaya bagi kebahagiaan bangsa dan negara ini yang sudah lama kita jaga. Mereka bisa merusak persatuan. Mereka ingin menasionalisasikan ajaran Islam versi mereka. Ingat kata, mengajarkan ajaran Islam versi mereka untuk dijadikan peraturan sebuah negara. Ini akan bikin kacau, ini akan bikin perpecahan, ini akan bikin perperangan. Mari semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan, kita lawan mereka, satukan kekuatan, adakan pengajian Pancasila. Dengan itulah Gus A bisa berteriak-teriak, bisa ngamuk, bisa bongkar semua kebusukan mereka di hadapan kalian semua. Biar suara kalian itu terdengar bergemuruh, membuat mereka ciut bahwa kekuatan rakyat Indonesia itu ada. Cuman sekarang rakyat masih diam, sabar. Tapi mungkin sudah waktunya kita bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.